Halo semuanya, perkenalkan nama saya Moni Siksi, mahasiswa semester 6 Universitas Nusa Cendana Kupang Kalifinnya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian jurnal saya yang berjudul High Crystalline Room Temperature NO2 Gas Sensor Fabricated with Thermolytic Graphene Oxide Code Commercial Kata Fabrik. Untuk link jurnalnya bisa dilihat pada kolom deskripsi ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jurnal seperti latar belakang, bahan, metode yang digunakan, dan bagaimana hasil dari penelitian ini. Untuk itu langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang penelitian ini. Seiring dengan meningkatnya angka molekul berbahaya di udara, maka minat terhadap pemetaan molekul berbahaya secara real-time juga meningkat sebagai upaya berkelanjutan untuk mengatasi polusi lingkungan dengan menggunakan sensor gas berbasis tekstil. Contohnya seperti sensor gas NO2 yang berbasis tekstil menggunakan karbon nanotube dan grafit. Namun keduanya tidak cocok untuk aplikasi praktis karena kesulitan untuk diproduksi secara massal serta biaya yang kurang efisien. Sedangkan grafit oksida dapat diproduksi secara massal dengan metode HAMAS. Selain itu, grafit oksida memiliki banyak gugus fungsi hidroksil, epoksil, dan karboksil sehingga mudah melekat pada tekstil komersial. GO juga memiliki keunggulan penting dalam mendeteksi gas NO2 karena gugus hidroksil pada GO diputar menjadi NO2 yang menyebabkan jarak antara bidang karbon dan NO2 menjadi lebih pendek. Selain itu, ia juga memiliki energi ikatan yang besar dengan molekul NO2 melalui ikatan hidrogen dibandingkan dengan gugus fungsi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu satu bubuk grafit dengan presentasi 99,995%, kemudian 75 mg grafit oksida, air deionisasi, serta kain katun komersial. Selanjutnya, yaitu metode-metode. Nah, ada pun metode-metode yang digunakan dalam pembuatan sensor ini. Yang pertama, sintesis GO menggunakan metode Hammer, kemudian metode karakterisasi, untuk karakterisasi morfologi menggunakan scanning elektron mikroskopi dan analisis struktur menggunakan spektra Raman. Selain itu juga dilakukan uji siklus pembelokan dan pengukuran penginderaan gas menggunakan mesin pembenkok buatan sendiri dengan elektrometer atau pengukur resistansi tinggi yang disebut Kirui 6517A. Nah, untuk hasil dari morfologi scanning elektron mikroskop dapat dilihat pada gambar di slide. Pada gambar 1A dan B, warna kapas berubah dari putih menjadi warna coklat karena adanya grafit oksida pada permukaannya setelah pelakuan panas. Bahkan pada suhu 400 derajat Celcius, kain katun tidak terurai dan warnanya berubah menjadi hitam. Itu dapat dilihat pada gambar 1C dan juga 1F. Hal ini disebabkan oleh grafit oksida yang dilapisi. Ketika GO ditempelkan pada permukaan kain katun, kerutan tidak hanya muncul pada serat kapas, tetapi juga di antara serat. Nah, gambarnya dapat dilihat pada 1D dan juga 1E. Terlihat ya ada serat-serat. Kemudian, gambar scanning elektron mikroskopi rongga yang dikenal sebagai lumen diamati ada di tengah serat kapas. Nah, gambarnya dapat dilihat pada gambar 1G dan 1I. 1G sampai dengan 1I. Kemudian, selanjutnya, next. Nah, berdasarkan penelitian ini dihasilkan bahwa pada gambar 2 dapat dilihat bahwa spektrum XPSC1S dan kapas murni terdiri dari selulosa yang terdiri dari unit D anhidroglukosa yang dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidi. Nah, gugus hidroksil atau OH dalam selulosa dapat berdekatan dengan gugus hidroksil metil yang berdekatan melalui ikatan hidrogen. Nah, puncak terkait yaitu CC, CO, COH, dan juga C double bond O masing-masing muncul pada 284,5 kelectron volt, 286,06, 287,36, dan 288,79 elektron volt. Nah, ikatan C double bond C pada 284,5 elektron volt yang diamati di GOC berasal dari struktur heksagonal sp2 karbon dari grafit oksida, yaitu dapat dilihat pada gambar 2B. Kemudian, selama radiksi termal, OFG dalam GO dihilangkan dan puncak struktur heksagonal karbon sp2 relatif meningkat, dapat dilihat pada gambar 2C. Hasilnya, rasio ikatan C double bond C pada NGOC 190 derajat meningkat drastis dari 28,18% menjadi 67,25% dan lebar penuh setengah maksimum dipertajam, sedangkan rasio ikatan C tunggal C dan komponen terkait oksigennya menurun. Kemudian kita beralih ke gambar 3. Pada gambar 3A, perubahan yang terjadi dalam spektrum Raman setelah pelapisan grafit oksida dan dilakukan termal untuk prediksi GO menjadi GOC. Spektrum Raman awal setelah pelapisan GO itu muncul dua pita utama, yaitu pita D pada 1324,5 cm pangkat minus 1, kemudian pada pita G pada 1563,1 cm pangkat minus 1. Pita D ini berasal dari cacat dan struktur karbon yang tidak teratur, sedangkan pita G ini berasal dari peregangan ikatan struktur karbon sp2. Nah, terdapat beberapa puncak terkait dengan cacat. Pita D bintang itu diinduksi oleh kisi-kisi grafit yang tidak teratur dengan ikatan sp2, sp3 di tepinya. Kemudian pita D aksen itu berhubungan dengan fase amorf, sedangkan pita D double aksen disebabkan oleh hibridisasi sp3. Nah, perubahan setelah perlakuan termal untuk prediksi GO menjadi GOC ini terjadi pergeseran biru pada pita D dan pita G. Pita D bergeser dari 1324,47 cm pangkat minus 1 menjadi 1308,9 cm pangkat minus 1. Sedangkan pita G bergeser dari 1500-an menuju 1563 menuju
1500 menuju 1400-an. Sedangkan rasio intensitas pita D terhadap pita G atau ID per IG menurun dari 1,74 menurun menjadi 1,44. Nah, rasio intensitas puncak D double aksen terhadap pita G atau ID double aksen per IG menurun dari 0,33 jadi 0,12, sedangkan pergeseran pita biru pada pita D dan G serta penurunan rasio intensitas menunjukkan bahwa perlakuan thermal telah menyebabkan pengurangan intensitas. Nah, selanjutnya kita bisa lihat pada gambar 4. Gambar A ini merupakan variasi resistansi RGOC 190 derajat selama 5000 siklus pembengkokan. Nah, gambar di atas dan di bawah ini pada sisipan menunjukkan RGOC 190 yang diregangkan dan ditekuk. Nah, sedangkan gambar B, gambar 4B ini menunjukkan adanya fleksibilitas material RGOC itu sendiri setelah dipelintir. Okay. Nah, berikutnya adalah gambar 5. Nah, perubahan resistensi RGOC 190 selama paparan berbagai konsentrasi gas NO2 dengan kondisi pada suhu 20 derajat. Itu ketika RGOC terkena gas NO2, resistansinya menjadi menurun dan menunjukkan bahwa gas NO2 ini berinteraksi dengan RGOC yang menyebabkan penurunan resistansinya. Sedangkan setelah paparan gas NO2, resistansi RGOC kembali ke kondisi awal di bawah udara kering. Hal ini mengindikasikan bahwa efek penurunan resistansi akibat paparan gas NO2 ini bersifat reversibel. Nah, semakin tinggi konsentrasi gas NO2, maka semakin besar pula penurunan resistensi RGOC 190. Nah, dapat dilihat pada gambar 5A, di mana resistensi menurun lebih drastis pada konsentrasi gas NO2 yang lebih tinggi. Ya, yang ini ya. Kemudian, perubahan resistansi RGOC 190 terhadap konsentrasi gas NO2 menunjukkan karakteristik sensor yang sensitif. Nah, semakin tinggi konsentrasi gas NO2, maka semakin besar pula respon terhadap penurunan resistansi. Kemudian, kemampuan RGOC untuk kembali ke kondisi awal setelah paparan gas NO2 menunjukkan bahwa sensor ini dapat digunakan secara berulang untuk deteksi gas NO2 dalam kondisi kering pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, secara keseluruhan, gambar 5 ini, data yang disajikan ini menunjukkan bahwa RGOC 190 memiliki sensitivitas yang baik terhadap gas NO2 dengan penurunan resistansi yang proporsional terhadap peningkatan konsentrasi gas. Nah, karakteristik reversibel juga mengindikasikan bahwa potensi aplikasi sensor RGOC 190 untuk deteksi gas NO2 dalam kondisi kering pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian pada gambar 6, respon RGOC atau reduced graphene oksida dengan perlakuan thermal pada suhu 190 derajat terhadap gas NO, CO, dan juga SO2 diukur dan dibandingkan dengan respon terhadap gas NO2. Nah, resistensi RGOC menurun ketika terkena semua gas tersebut yang menunjukkan bahwa RGOC ini memiliki sifat sensing yang baik. Nah, respon terhadap CO dan SO2 hanya setengah dari respon terhadap NO2. Menariknya, RGOC 190 menunjukkan respon terhadap SO2, padahal umumnya RGO ini tanpa bahan tambahan tidak memberikan respon terhadap SO2. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya gugus oksigen fungsional atau OFG yang tersisa setelah reduksi thermal pada suhu rendah. Nah, respon terhadap NO ini mencapai 48,4% pada 10 ppm, lebih besar dibandingkan respon terhadap NO2 dan laporan sebelumnya. Namun, respon pengindaran RGOC 190 terhadap konsentrasi NO yang jauh lebih rendah dibandingkan respon terhadap NO2. Nah, secara keseluruhan pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa RGOC 190 memiliki potensi sebagai material pengindra gas yang responsif terhadap berbagai gas, termasuk SO2 yang biasanya sulit dideteksi oleh RGO tanpa bahan tambahan. Namun, perlu diperhatikan bahwa respon terhadap gas NO masih lebih rendah dibandingkan dengan respon terhadap NO2 pada konsentrasi rendah. Oke, berdasarkan hasil review ini dapat disimpulkan bahwa respon pengindaran gas NO2 masing-masing sebesar 45,90% dan 50,47% diperoleh dengan RGOC 190 unband dan band. Nah, performa pengindaran gas ini lebih unggul dibandingkan dengan performa yang didapatkan sebelumnya menggunakan sensor NO2 berbasis tekstil. Nah, berdasarkan pelakuan panas sistematis dan penyelidikan struktural dengan XPS, spektroskopi Raman, maka tingginya respon jumlah gugus fungsi oksigen serta struktur tubular serat kapas. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bahwa tekstil elektronik berbahan dasar kapas yang dibuat dengan larutan grafit oksida dengan konsentrasi rendah dan dibuat pada suhu reduksi rendah dapat menjadi sensor gas NO2 yang dapat dipakai dan menjanjikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan atau tanggapan, mohon berikan tanggapan Anda di bawah kolom komentar. Terima kasih.